Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai alur cerita dalam teks fiksi. Anak-anak, pada minggu kemarin kalian telah belajar mengenai teks fiksi dan unsur-unsur dalam cerita atau teks fiksi. Anak-anak, ingat, teks fiksi itu merupakan sebuah teks berupa karangan berdasarkan imajinasi, hayalan, rekaan penulis ya. Contoh teks fiksi itu seperti cerita pendek, novel, dongeng ya. Dongeng ini nanti akan mencakup cerita rakyat seperti legenda, fabel, mite, kemudian sage dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa di dalam teks fiksi terdapat tokoh dan jalan cerita atau biasa disebut dengan alur atau plot cerita. Nah, anak-anak, sesuai dengan pembelajaran di subtema 2 yaitu benda angkasa luar dan rahasianya, dan sesuai dengan muatan bahasa Indonesia yaitu KD 39 dan 4.9. Nah, tadi Bu Nenden sudah menyampaikan bahwa di dalam teks fiksi itu terdapat tokoh dan alur cerita ya. Kita mengingat kembali materi mengenai tokoh teks fiksi. Ingat, tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak muncul dalam teks dan berperan penting dalam menentukan alur cerita di teks fiksi. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang berperan sebagai pendukung tokoh utama dalam teks fiksi. Nah, sedangkan anak-anak ingat, dalam teks fiksi itu tokoh utama ataupun tokoh tambahan itu akan mengalami kejadian yang diceritakan dalam teks fiksi. Nah, kejadian tersebut selalu terjadi bersama dengan permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, permasalahan tersebut merupakan konflik sebuah cerita. Sebuah permasalahan yang terjadi dalam cerita memerlukan penyelesaian, sehingga dalam cerita selalu ada penyelesaian masalah. Nah, tadi yang Bu Nenen sebutkan yaitu tokoh cerita itu mengalami permasalahan, kemudian mengalami atau konflik ya. Kemudian konflik tersebut memerlukan penyelesaian. Nah, sampai dengan akhir, maka itu yang disebut dengan alur cerita. Jadi, alur cerita adalah proses jalannya suatu cerita dari awal hingga akhir cerita di teks fiksi. Mulai dari tadi ya. Biasanya mulai dari perkenalan dulu, kemudian ada permasalahan ya, permasalahannya memuncak, kemudian diselesaikan dan selesai ceritanya. Nah, alur cerita akan mengandung konflik atau permasalahan, kemudian latar ya, dan penyelesaian konflik atau masalah. Pesan yang nantinya akan bermanfaat bagi pembaca. Jangan lupa ya, jadi alur cerita adalah proses jalannya suatu cerita dari awal hingga akhir cerita di teks fiksi. Nah, alur cerita ini sering disebut dengan plot atau jalan cerita dan merupakan salah satu unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Nah, anak-anak, alur cerita dalam teks fiksi itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah alur maju atau progresif. Nah, ya, jadi kalau ditanyakan alur cerita itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah alur maju ya atau progresif. Nah, di sini dikatakan sebuah cerita mempunyai alur maju apabila apabila ya
alur maju ini anak-anak mempunyai tahapannya seperti berikut. Yang pertama adalah perkenalan dulu. Ya, di sini diperkenalkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita, kemudian sedikit penjelasan mengenai latar tempat, latar waktu. Kemudian yang kedua, timbul konflik atau timbul masalah, di mana tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut mengalami masalah, ya, terlibat masalah, baik pada satu tokoh ataupun pada banyak tokoh. Terus, setelah timbul tokoh maka akan klimaks atau mencapai puncak. Maksud klimaks di sini anak-anak, konfliknya ini berada dalam puncaknya, ya. Konflik di sini biasanya tambah besar, meruncing. Kemudian ada anti klimaks nih. Anti klimaks ini anak-anak, tokoh ini akan menyelesaikan, ya, si konflik yang terjadi sehingga konflik tersebut atau masalah tersebut akan berkurang. Biasanya di sini si tokoh ini melakukan penyelesaian ini atas permasalahan yang terjadi bisa berdasarkan, ya, hasil kesepakatan dari tokoh-tokoh ataupun pemikiran dari tokoh itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian, ya. Penyelesaian di sini merupakan akhir dari sebuah cerita. Biasanya penyelesaian di sini hanya ada 2 endingnya. Ada happy ending atau sad ending. Kalau happy ending, ya, biasanya menyenangkan, ya, disebutnya juga happy. Ending yang berakhir happy itu atau happy ending terjadi apabila tokoh ini, biasanya protagonis, ya, memiliki watak baik ini berhasil, ya, menyelesaikan, memenangkan suatu perselisihan atau permasalahan. Sedangkan kalau sad ending, ingat, sad, sedih, ya, terjadi jika tokoh, ya, protagonis ataupun antagonis, ya, tidak berhasil menyelesaikan permasalahan, ya. Atau antagonis, tokoh antagonis yang berhasil menang. Jadi tokoh protagonisnya kalah. Biasanya sad ending, ya. Biasanya begitu akhirnya. Anak-anak, contoh dari alur cerita atau teks fiksi ini yang maju atau progresif adalah legenda Danau Toba. Kenapa maju? Karena anak-anak di sini, ya, dalam legenda Danau Toba ada pengenalan dulu yang pertama tokohnya, ya. Ingat, legenda Danau Toba ini menceritakan tentang seorang nelayan yang menemukan ikannya ajaib, ya, bisa berubah menjadi putri. Terus mereka kemudian menikah, mempunyai anak, dan kemudian timbul masalah. Anaknya ini, dia anaknya nakal. Suatu hari disuruh sama orang tuanya, ibunya, untuk bawa bekal untuk ayahnya yang kerja di sawah. Ternyata bekalnya dimakan. Jadi di sini timbul permasalahan. Bapaknya kan kerja di sawah, capek, siang-siang, lapar, marahlah dia, ya, terus nyebut, "Hei, kamu anak ikan." Ternyata, ya, kenapa disebut anak ikan? Karena bapaknya ingat ibunya itu adalah awalnya seekor ikan tapi bisa berubah menjadi putri, ya. Di sini permasalahannya muncul karena si bapaknya ini mencederai janji atau mengingkari janji untuk tidak mengatakan rahasia ibunya. Di sini konflik muncul. Apa? Memuncaknya konfliknya itu, klimaksnya ketika ya, hari langsung menjadi gelap, ya, hujan petir, halilintar, bukan halilintar yang kemarin baru menikah, bukan, ya, halilintar dan kilat bersahutan menggelegar, hujan turun, banjir kemudian terjadi, ya. Si anaknya ini yang namanya Samosir ini kan ketakutan, ya. Akhirnya dia hanyut di bawah banjir. Kemudian anti klimaks, ibunya mencari-cari, kemudian bertemu dengan suaminya atau bapaknya Samosir, kemudian menyebut, "Kamu mengingkari janji," katanya. Si ibunya kembali lagi ke asalnya, jadi ikan. Penyelesaiannya ini akhirnya adalah sad ending, ya. Jadi keluarga itu berantakan karena bapaknya itu tidak bisa menepati janji untuk menceritakan rahasia ibunya, ya.
seperti itu. Terus jenis alur yang kedua adalah alur mundur atau regresi. Nah, di sini kebalikan dari alur maju itu adalah alur mundur, di mana tahap alur maju ya tadi mulai dari pengenalan dulu, kemudian timbul masalah memuncak, kemudian masalah diselesaikan, kemudian penyelesaiannya akhirnya bagaimana. Sedangkan kalau alur mundur ini sebaliknya, penyelesaiannya dulu, kemudian ya penyelesaiannya akhirnya bagaimana dulu, kemudian cara menyelesaikan masalahnya gimana, kemudian klimaks lanjut dengan permasalahan memuncak, muncul konflik, kemudian pengenalan. Nah, alur mundur ini anak-anak ya sering disebut dengan flashback. Jadi kejadiannya dikembalikan ke masa lalu. Biasanya ada kata-kata kalau dalam cerita ya atau film, misalnya 5 tahun yang lalu. Nah, seperti itu ya. Atau beberapa tahun yang lalu. Di sini contohnya adalah legenda Gunung Tangkuban Parahu. Ya, kenapa legenda Gunung Tangkuban Parahu termasuk alur ceritanya adalah mundur? Karena awalnya ini ya, akhirnya ini disebutkan dulu bahwa Gunung Tangkuban Parahu ini terletak di daerah Bandung, Jawa Barat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di sini ada penyelesaian masalah yang terjadi. Ya, nah di sini Sang Kuryang ini sedang apa nih? Sang Kuryang ini sedang membuat apa? Membendung ya, membendung air untuk dijadikan danau, di mana danau ini merupakan salah satu persyaratan yang diminta ibunya, yaitu Dayang Sumbi, untuk menikahinya. Nah, kemudian di sini masalahnya apa? Ternyata ya, Sang Kuryang ini kan awalnya ini hidup seperti biasa, kemudian dia bertemu dengan seorang gadis ya, cantik. Ternyata gadis cantik itu udah ibunya sendiri. Tahu dari mana? Ya, di sini muncul konflik. Nah, tahu dari mana? Nah, ibunya Dayang Sumbi tahu Sang Kuryang adalah anaknya karena Sang Kuryang itu di kepalanya memiliki bekas luka. Dulu waktu itu dipukul sama ibunya, ya. Jadi Sang Kuryang ini ceritanya dikembalikan ke masa lalu. Waktu masih kecil, ternyata Sang Kuryang ini waktu masih kecil, ya, dirinya itu dilukai oleh ibunya, dipukul kepalanya ya sampai centong gitu ya, gentong, centong ya. Nah, dan diusir dari rumah oleh ibunya sendiri karena membunuh si Tumang, anjingnya, dimana si Tumang itu ternyata adalah bapaknya. Ya, banyak kejutan ini dalam cerita Sang Kuryang ini ya, atau legenda Tangkuban Parahu. Kemudian Sang Kuryang ini pergi mengembara, merantau, dan bertemu lagi tadi dengan ibunya. Ya, dimana pada waktu itu mereka tidak saling mengenal karena sudah dewasa Sang Kuryang dan lupa lagi wajah ibunya. Nah, seperti itu anak-anak kalau alur mundur. Jadi ceritanya dikembalikan ke masa lalu atau disebut juga dengan flashback ya. Dan terakhir jenis alur yang ketiga adalah alur maju mundur atau campuran ya. Bukan alur maju mundur cantik, bukan, tapi alur maju mundur atau campuran, dimana tahapannya adalah muncul dulu masalah, kemudian ya di sini masalahnya memuncak dulu, kemudian muncul masalah, kemudian dikenalkan tokoh-tokohnya, kemudian ada penyelesaian ya, cara menyelesaikannya, kemudian akhir ceritanya seperti apa. Contohnya adalah mengenai legenda Sura dan Baya atau Suroboyo ya. Nah, Suro itu ikan hiu ya, Boyo atau Baya itu buaya. Nah, jadi legenda mengenai terbentuknya kota Surabaya. Nanti kalian bisa cari sendiri di mana. Legenda Surabaya ini merupakan teks fiksi yang memiliki alur cerita campuran atau maju mundur. Nah, seperti itu. Makanya bagaimana cara menentukan alur cerita dalam teks fiksi? Mudah sekali. Yang pertama, kalian harus baca ceritanya dengan cermat. Ya, bacanya nggak boleh dilompat-lompat ya. Kemudian kalian tentukan tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita. Ingat, itu kalau berdasarkan sering muncul atau tidaknya, ada yang tokoh utama atau ada yang tokoh tambahan ya. Kemudian tentukan peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh tersebut, apa peristiwa yang dialaminya. Kemudian yang keempat, langkahnya tentukan runtutan waktu terjadi
Nah, lokasi ini latar ya, latar cerita, latar waktunya dulu, kemudian latar tempat, kemudian masalah yang terjadi dalam cerita. Kemudian yang kelima, yang paling akhir, rangkailah, susunlah semuanya sehingga membentuk alur cerita. Seperti itu ya. Jadi mudah cara menentukan alur ceritanya. Nah, sama seperti yang telah Bu Nenden tadi sampaikan, bahwa ingat tahapan cerita ya, ada perkenalan dulu kalau dia maju ya. Nah, jadi ada tahap perkenalan dulu, kemudian ada konflik muncul, konfliknya meruncing, membesar, kemudian diselesaikan, terus akhir penyelesaiannya seperti apa, dan akhir ceritanya bagaimana. Nah, sekarang buka Bu Pena 6D halaman 115 117. Nah, di sana kalian baca teks fiksi cerita mengenai berkunjung ke planetarium. Kemudian halaman 118 ada soal latihan. Nah, silahkan buatlah alur cerita teks di atas berdasarkan pertanyaan berikut. Ada 6 pertanyaan, tolong dijawab ya. Dan tambahkan yang ketujuh, mohon maaf ini kurang. Cerita berkunjung ke planetarium termasuk cerita yang memiliki alur apa ya? Apa alur cerita dari berkunjung ke planetarium? Apakah maju, mundur, atau campuran, yaitu maju atau mundur? Silakan kerjakan latihan di Bu Pena halaman 118. Bu Nenden tunggu jawabannya seperti biasa sampai pukul 14 ya. Silakan kirim secara pribadi kepada Bu Nenden. Anak-anak, mungkin materi mengenai alur cerita dalam teks fiksi ya, Bu Nenden cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah Bu Nenden sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.